Kalau misalkan yang pelamar umum ini adalah langsung, yaitu kalau benar 5, kalau salah atau enggak dijawab ya langsung 0. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu kira-kira berapa sih jumlah soal, alokasi waktu, bobot nilai, dan juga skor maksimal untuk teman-teman pelamar umum P3K Guru tahun 2023 yang nantinya akan mengikuti seleksi dengan materi tes, yaitu kompetensi teknis bidang jabatan teman-teman. Di sini nanti kita akan menerjemahkan dari mekanisme seleksi Permenpan RB untuk P3K Guru tahun 2023, yaitu untuk kompetensi teknis itu berapa, manajerial berapa, sosial kultural berapa, dan wawancara berapa, mulai dari jumlah soal, alokasi waktu, kemudian pembobotan nilai, dan juga skor maksimal kita. Ini adalah untuk teman-teman yang masuk dalam kategori lulusan PPG, kemudian guru honor sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga teman-teman guru sekolah swasta. Serta untuk penentu kelulusannya itu bagaimana, ini tentunya untuk teman-teman yang kebutuhan umum P3K Guru 2023 akan ada sedikit berbeda dengan teman-teman yang kebutuhan khusus. Bagaimanakah kira-kira informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini untuk seleksi P3K Guru tahun 2023 tentunya dari seluruh kategori pelamar setelah kita dinyatakan lulus seleksi administrasi, kita nanti akan mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing. Untuk yang P1 di sini nanti kita langsung penempatan, artinya P1 atau pelamar prioritas ini kita tidak ikut seleksi administrasi dan tidak ikut seleksi kompetensi dengan CAT. Kita langsung menunggu pengumuman hasil seleksi. Kemudian untuk teman-teman yang pelamar kebutuhan khusus DHK 2 dan juga guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari atau sama dengan 3 tahun, kita ikut seleksi CAT. Ini adalah seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana ya. Berikutnya untuk teman-teman pelamar umum yang terdiri dari lulusan PPG dan guru non ASN, baik itu sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun maupun juga guru swasta, kita ikut seleksi kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan teman-teman. Nah berikutnya nanti kalau misalkan Pemda kita itu mengadakan seleksi kompetensi teknis tambahan, ya kita mengikuti, tentunya untuk pembobotan nilai nanti akan menyesuaikan. Setelah itu nanti final selesai semua mengikuti seleksi menggunakan mekanismenya masing-masing, maka barulah akan dilakukan pengurutan pemenang, yaitu penempatan P3K Guru tahun 2023. Nah di sini nanti kita untuk pengumuman final ini nanti nggak akan ada sanggah, yaitu tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 kita sudah bisa melihat kita lulus atau tidak, kita ditempatkan di mana teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita bedah, yaitu dari Kepmenpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023 untuk jabatan fungsional guru. Nah di sini kita kalau misalkan bedah terjemahkan itu kira-kira adalah seperti ini teman-teman. Ini bagi teman-teman yang dari pelamar umum kemarin meminta tolong dibedahkan untuk gambaran alokasi waktu, kemudian juga untuk di sini bobot nilai dan yang diujikan itu apa saja. Jadi di sini untuk seleksi kompetensi pelamar prioritas kebutuhan umum yang terdiri dari lulusan PPG, guru honor sekolah negeri, masa kerja kurang dari 3 tahun, dan juga guru swasta, ini nanti mengikuti seleksi menggunakan mekanisme ini ya, yaitu kompetensi teknis, kompetensi yang diujikan dengan cat BKN untuk teman-teman pelamar kebutuhan umum. Ini nanti adalah ada 4, yaitu yang pertama yaitu kompetensi teknis. Kompetensi teknisnya nanti adalah kompetensi teknis bidang jabatan, jadi sesuai dengan bidang jabatan. Misalkan saya itu adalah untuk jabatan yang saya lamar itu guru kelas SD, tentunya nanti yang diujikan ya tentang guru kelas SD kan, yaitu tentang materi profesional, pedagogik, seperti itu. Kemudian di sini untuk yang pertama kompetensi teknis bidang jabatan masing-masing. Kemudian di sini nanti untuk jumlah soalnya itu ada 90 butir soal teman-teman. Jadi untuk kompetensi teknis itu adalah kalau misalkan PAI berarti profesional pedagogi tentang PAI, kemudian menyesuaikan dengan mata pelajaran yang lainnya juga.
Kemudian kompetensi teknis, kompetensi bidang jabatan ini adalah jumlah soalnya ini ada 90 menit. Kemudian untuk alokasi waktu ini nanti akan include ya. Untuk kompetensi teknis ini nanti alokasi waktunya itu sama dengan digabung dari manajerial kemudian sosial kultural ya, nanti adalah 120 menit teman-teman. Nah 120 menit untuk teman-teman yang non disabilitas ya atau pelamar umum. Kemudian ada tambahan yaitu untuk teman-teman yang netra. Nah ini kalau misalkan kita cek pada Kepman Pan RB, untuk yang teman-teman netra ini nanti akan ada tambahan yaitu sekian ini ya untuk waktunya. Nah selanjutnya di sini untuk benar ini adalah untuk pembobotan nilai ya, ini adalah untuk alokasi waktu yang umum dan juga netra. Kemudian untuk kompetensi teknis bidang jabatan ini bobot nilainya kalau misalkan jawaban kita benar ini adalah yaitu 5. Kalau jawaban kita benar 5. Kemudian kalau jawaban salah ini nanti adalah 0 teman. Jadi ini letak perbedaan dengan pelamar kebutuhan khusus. Kalau di sana itu kan ada skor minimal, ada skor maksimal kan untuk yang khusus guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun dan juga teman-teman THK 2. Kalau THK kebutuhan khusus itu pembobotan nilai yang benar itu ada, kalau enggak dijawab baru 0. Kalau misalkan dijawab itu adalah ada pembobotan 4 3 2 1 kan. 5 4 3 2 1 teman. Kalau misalkan yang pelamar umum ini adalah langsung, yaitu kalau benar 5, kalau salah atau enggak dijawab ya langsung 0. Kemudian skor maksimal ini adalah 450 teman-teman. Ini adalah untuk yang teknis, kompetensi teknis bidang jabatan ya. Nah, bagi teman-teman yang di sini baik itu lulusan PPG, guru sekolah negeri, swasta yang punya serdik, maka di sini untuk kompetensi teknis kalian nggak perlu memikirkan ini. Jadi nilai 450 ini nanti otomatis akan terisi maksimal, dapat nilai maksimal jika teman-teman memiliki sertifikat pendidik. Dan sertifikat pendidik itu harus terdaftar dan sudah lulus dari verifikasi ketika teman-teman memilih jenis seleksi kemarin ya. Tutorialnya kan sudah saya berikan kan bagi yang punya sertifikat pendidik. Nah selanjutnya di sini nanti untuk kompetensi manajerial ini nanti soalnya adalah jumlahnya 25 butir soal, waktunya nanti include. Kemudian di sini nanti untuk jawaban benar salahnya. Nah untuk benar ini ada rank ya, yaitu nilai maksimal itu 4, kemudian 3 2 1. Kalau misalkan nggak dijawab atau salah ini adalah 0 nanti. Kemudian di sini nanti 100 untuk maksimalnya kan. Kemudian berikutnya di sini untuk sosial kultural itu adalah 20 butir soal jumlahnya. Kemudian waktunya include dengan teknis manajerial. Kemudian di sini benarnya ini kalau benar ini adalah ada 4 3 2 1. Kalau salah ini adalah 0 teman-teman. Waktunya ini adalah sama ya, barengan. Kemudian untuk skor maksimal ini adalah gabungan, ini 80 ya kalau bawah ini. Nah digabung ini 180 skor maksimal untuk manajerial sosial kultural. Kemudian untuk yang wawancara itu adalah 10 butir soal. Kemudian untuk yang teman-teman umum non disabilitas ini nanti waktunya alokasi 10 menit ya. Kemudian untuk yang teman-teman disabilitas netra itu adalah ada tambahan waktu yaitu 15 ya, 5 menit yaitu 15 menit jadi. Kemudian untuk benar 4 3 2 1, kemudian enggak dijawab atau salah ini adalah 0. Kemudian skor maksimal di sini 40 teman-teman. Kemudian jadi dengan jumlah soal ini maka jumlah soalnya itu ada 145 butir soal dan untuk waktunya itu adalah yaitu 130 menit ya. Kemudian untuk yang netra berarti jumlah alokasi waktu ini ada 165 menit teman-teman. Nah kemudian untuk skor maksimal ini nanti adalah skor paling tinggi ada 670 ya. Kemudian untuk perbedaan lagi pelamar kebutuhan umum dengan khusus, yang pertama kan tadi di sini untuk benar salahnya itu. Kemudian berikutnya nanti setelah kita mengikuti seleksi maka kita akan di ranking ya, diurutkan. Jadi nanti kita dari pelamar umum itu nanti di bagian terakhir ini. Setelah formasi seluruhnya yang diberikan untuk teman-teman pelamar prioritas, guru lulus passing grade, kemudian THK 2, kemudian dari guru honor sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun,
maka di sini nanti akan diberikan kepada kita yang memperoleh nilai tertinggi. Untuk teman-teman kebutuhan umum ini kita harus ingat bahwa untuk kita bisa lulus ini syarat pertama harus lulus nilai ambang batas, ya kan? Yang berikutnya kita harus berperingkat terbaik. Kemudian kita harus dapat kuota formasi kan. Jadi ibaratkan gini, misalkan sisa formasi untuk pelamar umum itu ada 10 misalkan. Ada 10 untuk formasi guru kelas, maka di sini akan di-ranking yang nilai passing grade dulu. Nah, dari pertama sampai dengan selesai. Misalkan untuk pelamar jabatan guru kelas itu ada 20 peserta. 20 peserta nanti akan diambil yaitu ranking 1 sampai dengan ranking 10 ya. Dari yang lulus passing grade itu diambil ranking 1 sampai 10. Kemudian berikutnya nanti kita akan diberikan penempatan. Berikutnya juga kita harus ingat bahwasannya di sini nanti untuk penempatan P3K Kru 2023 itu tidak bisa menggeser guru yang ada pada sekolah tertentu. Dan di sini yang kalau misalkan kita ini berbicara tentang kerawanan ya misalkan, dari sini yang kondisi paling kurang aman ini adalah teman-teman lulusan PPG dan juga guru non ASN, guru swasta. Karena apa? Mereka nggak punya sekolah induk. Nah, kalau misalkan di sini kita cek, yaitu kalau misalkan kita punya sekolah induk ya, kelebihannya itu kalau misalkan kita lulus, kita di sekolahnya itu ada kebutuhan, kita ditempatkan di sekolah kita sendiri. Kalau misalkan kita nggak ada kebutuhan, nanti tempatkan di sekolah lain. Nah, kalau misalkan di sekolah lain pun juga nggak ada kebutuhan atau berpotensi menggeser guru honorer di sana, maka kita nggak jadi lulus, teman-teman. Termasuk juga untuk teman-teman yang lulusan PPG dan juga guru swasta, ini nanti penempatannya dicarikan di sekolah negeri. Semoga saja masih banyak sekolah negeri di daerah kita yang masih lowong ya, yang tidak menjadikan kelebihan guru sehingga kita ini bisa diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini. Inilah untuk gambaran yaitu seleksi kompetensi pelamar umum dan juga penentu kelulusannya. Oke, semoga teman-teman pelamar umum ini nanti bisa lulus semua di tahun 2023 ini. Yang jelas kita harus tetap berusaha, tetap berdoa yang terbaik. Semoga kita menjadi rezekinya ya di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.